Keesokan harinya, si ibu yang sama kembali bertingkah aneh. Entah ada angin apa, si ibu telanjang bulat hingga buang air besar di depan hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Sahabat yang beriman, berbagai kisah aneh pernah dialami setiap orang atau jamaah Indonesia yang pernah berangkat haji atau umroh ke dua kota suci, Madinah dan Mekah. Demikian juga dengan salah seorang jamaah umroh ini yang sebelumnya pernah menjadi ajudan seorang pejabat di Indonesia dan mengalami kisah aneh di pelataran Ka'bah. Orang-orang akrab memanggilnya Mas Awe. Mas Awe ini adalah orang Indonesia yang sekarang tinggal di Arab Saudi. Jadi dia bercerita, sepupunya yang bernama Ismail yang bekerja sebagai pendamping jamaah umroh Indonesia suatu saat pernah mendampingi rombongan umroh ke Tanah Suci. Nah, ada seorang jamaahnya itu yang merupakan mantan ajudan dari seorang pejabat di Indonesia. Sesaat setelah selesai umroh, mantan ajudan itu pun bercerita hal yang aneh kepada Ismail. Katanya, selama dia ikut dalam rangkaian perjalanan ibadah umroh, ini dia mengalami hal yang tak biasa. Ismail mengatakan, salah satu dari keluarga pejabat itu pada saat di Madinah dan pada saat akan pergi ke Masjid Nabawi, dia selalu merasakan demam sehingga tak pernah sholat di Masjid Nabawi. Kata Ismail mengutip cerita dari mantan ajudan ini. Nah, setelah rombongan sampai di Mekah, saat akan melaksanakan ibadah umroh, salah satu anak mantan ajudan tersebut juga mengalami hal yang aneh ketika dia akan turun ke pelataran Ka'bah. Jadi saat akan turun ke pelataran Ka'bah, anak ini menangis sambil ketakutan. Setelah ditanya penyebabnya, dia menjawab, kenapa semua orang-orang yang ada di pelataran Ka'bah itu banyak yang berkepala babi. Kata Ismail yang sedang bercerita pengalamannya dari sang ajudan. Dan pada akhirnya, anak mantan ajudan itu tidak jadi melaksanakan umroh karena takut untuk turun ke pelataran Ka'bah dan memilih untuk kembali ke hotel. Namun, ketika ditanya apa penyebabnya, mantan ajudan pejabat itu menangis dan tak sanggup melanjutkan ceritanya. Tapi yang pasti, ada kelakuan dari ajudan dan keluarganya yang kurang baik. Fenomena seperti ini memang sering kali terjadi di Masjidil Haram. Ada banyak yang cerita yang tidak rasional yang diceritakan oleh orang-orang saat berkunjung ke sana. Di kisah sebelumnya, juga kita pernah membahas tentang seorang ibu yang sudah berkali-kali pergi ke Masjidil Haram, tapi sama sekali tidak pernah melihat Ka'bah. Mengapa bisa demikian? Jadi, ketika melihat dari makna kata Masjidil Haram dan kenapa dinamakan haram, menurut para ulama, karena di tanah haram itu berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan kita melakukan berbagai hal seperti dilarang berburu, dilarang perang atau bermusuhan, dan dilarang mematahkan tumbuhan dan lain sebagainya. Termasuk juga haram untuk dimasuki oleh orang-orang kafir. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Quran Surat At-Taubah ayat 28. Dan banyaknya fenomena aneh yang terjadi, orang-orang percaya apabila melakukan dosa sebelum ibadah haji atau umroh, mereka akan langsung mendapatkan balasan yang setimpal di Mekah atau di Madinah. Koma setelah menginjakan kakinya di Mekah. Kisah nyata ini sering diceritakan para ustadz di dalam ceramahnya. Jadi, ada rombongan haji asal Indonesia yang melakukan perjalanan menuju kota Mekah. Setelah bus sampai, satu persatu orang pun turun dari bus itu. Namun ketika ada seorang wanita turun dan menampakkan kakinya di tanah, dia tiba-tiba langsung ambruk dan pingsan. Dan ketua rombongan pun kaget bukan main. Soalnya si wanita ini sebelum keberangkatan telah dicek, tidak memiliki penyakit fatal apapun, sehingga sangat aman untuk menjalankan ibadah haji. Dan akhirnya si wanita yang pingsan ini dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Mekah. Dia pun mulai diperiksa dan dokter pun mengatakan kalau si wanita yang tak sadarkan diri ini berada dalam kondisi koma. Akhirnya dia pun dirawat di sana dan rombongan pun meneruskan perjalanan ibadah hajinya. Hampir sebulan lebih berlalu setelah kejadian itu, dan setelah rangkaian ibadah haji selesai, si wanita belum juga sadar dari komanya. Hingga akhirnya pada suatu ketika, si wanita itu pun sadar dan langsung menjerit sejadi-jadinya. Sang ketua rombongan pun mengatakan, jika wanita tersebut menjerit,
itu menceritakan banyak hal. Siapa yang menyangka jika selama dia koma, sang wanita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditunjukkan deretan siksaan yang tidak bisa digambarkan. Dan si wanita tersebut mengatakan, jika sebelum dia berangkat haji, dia adalah orang yang sama sekali tidak pernah melakukan ibadah, entah itu sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Dia pergi haji pun gara-gara ikut-ikutan orang saja. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Akhirnya si wanita itu pun bertaubat sejadi-jadinya dan mengqadha semua sholatnya di depan Ka'bah. Yang kedua, telanjang dan buang air di depan umum. Kisah ini berasal dari Ustadz Hafizur Rahman. Ustadz yang berasal dari Lampung ini sering memimpin jemaah umroh. Sang Ustadz memiliki pengalaman tak terduga yang terjadi pada tahun 2014 silam. Diceritakan, ketika itu dia memimpin jemaah umroh Banten. Ustadz Hafid yang telah berada di Arab lalu menjemput jemaah umroh dari bandara Jeddah ke Madinah. Dalam rombongan itu ada seorang ibu yang berusia kira-kira 60 tahun, tapi berpakaian nyentrik dan berdandan cukup tebal. Tampilannya sangat mencolok, berbeda dengan jamaah umroh lainnya. Ibu ini bersama jamaah lainnya pergi melakukan tawaf di pelataran Ka'bah. Ketika tawaf di putaran ketiga, tiba-tiba si ibu itu mengamuk seperti orang gila. Dia tidak ingin disentuh siapapun dan bersikeras untuk pulang ke tanah air naik ojek. Sang ustadz berusaha membujuk si ibu dengan berbagai cara, dengan tujuan si ibu bisa tenang dan menuruti perkataan sang ustadz. Dan pada akhirnya, ibu tersebut berhasil tenang kembali. Setelah beberapa saat, teriak-teriak seperti orang kesurupan. Rangkaian ibadah umroh pun dilanjutkan kembali. Setelah selesai tawaf jamaah umroh, lanjut melakukan ibadah sa'i, berjalan kaki, atau berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan sebaliknya. Pada putaran terakhir, si ibu mendadak kebelet buang air kecil. Ustadz Hafid pun dengan sigap langsung mengantar si ibu itu ke toilet terdekat. Namun, si ibu itu tak sadar, malah buang air kecil di celana ketika masih di dalam masjid. Ustadz Hafiz langsung memanggil petugas kebersihan untuk menandai tempat yang terkena najis itu. Kemudian, Ustadz Hafiz memutuskan untuk kembali ke hotel supaya ibu bisa mandi sekalian ganti baju. Singkat cerita, keesokan harinya, si ibu yang sama kembali bertingkah aneh. Entah ada angin apa, si ibu telanjang bulat hingga buang air besar di depan hotel. Polisi pun langsung berdatangan menanganinya. Namun, ibu tersebut tetap bersikeras, tidak ingin pergi ke kamar hotelnya. Ustadz Hafid yang melihatnya, kemudian mengambil alih dengan cara lain. Dia menyiramnya dengan air dingin dan mengancamnya sampai ibu itu ketakutan. Setelah berhasil membujuknya, si ibu itu langsung dibawa ke kamarnya bersama jamaah ibu-ibu lainnya untuk dimandikan dan dipakaikan baju. Kemudian, setelah dipakaikan baju, ibu itu dibaringkan di atas kasur dan diikat dengan tali di bagian tangannya. Ini mereka lakukan supaya si ibu tidak kabur dan dibikin malu. Kemudian salah seorang jamaah umroh menceritakan kisah apa yang sebenarnya dilakukan oleh ibu tersebut. Jadi ceritanya, ibu itu waktu masih muda bekerja sebagai pembantu di rumah orang keturunan Cina. Kemudian dia menikah dengan majikannya. Usut punya usut, ibu itu ternyata memakai pelet agar sang majikannya ini bisa jatuh cinta. Selang beberapa tahun setelah dinikahi, sikap suaminya ini berubah menjadi kasar. Bahkan memanggil istrinya memakai nama binatang. Dan ibu itu menduga khasiat pelet yang dipakai ibu itu sudah menghilang. Mungkin peletnya habis sekali. Makanya majikannya ini tidak suka lagi. Jadi di rumah itu sudah kayak neraka istilahnya. Si majikan itu kalau manggil ibu bukan nama dia, memanggilnya pakai nama binatang, kata si ibu sambil bercerita. Mendengar kisah si ibu, Ustadz Hafid pun lantas menarik kesimpulan. Tampaknya pelet itulah yang membuat si ibu menggila. Dan barulah selama perjalanan umroh ini. Semoga kisah-kisah ini bisa mengingatkan kita untuk selalu menjaga sikap sebelum melakukan perjalanan suci, yaitu umroh dan haji. Yang ketiga, 5 kali naik haji tapi tak pernah lihat Ka'bah. Ka'bah yang ada di Mekah merupakan kiblat bagi umat muslim di seluruh dunia. Di tempat inilah segala peribadahan akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu pula dengan dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama banyak mengingatkan agar jika seorang berangkat haji untuk berniat baik dan harus menggunakan uang yang halal, namun banyak yang mengabaikannya. Salah satunya
adalah jamaah haji yang sudah 5 kali berangkat haji namun tidak bisa melihat Ka'bah. Adalah seorang ibu dan anaknya yang baru saja tiba di Mekah untuk melaksanakan haji. Sang anak langsung menangis saat melihat Ka'bah, namun sang ibu justru kebingungan di tempat tersebut. Ternyata karena ibu ini tidak bisa melihat Ka'bah, bahkan selama berada di Mekah, ibu ini tidak bisa melihatnya. Hal ini kemudian diulanginya tahun berikutnya, namun dia tetap tidak bisa melihat Ka'bah. Bahkan ibu ini memutuskan untuk naik haji hingga 5 kali, namun tetap saja tidak bisa melihat Ka'bah. Bingung dengan kejadian yang menimpa sang ibu, si anak kemudian bercerita kepada seorang ulama. Rupanya saat sang ibu masih bekerja sebagai perawat, dia sering menyiksa mayat di rumah sakit sebagai pelampiasan rasa kesalnya. Namun celaka, si ibu keburu meninggal dunia sebelum sempat bertobat dari dosanya ini. Bahkan setelah dikuburkan, makamnya terus menyempit. Ini terjadi karena perbuatannya. Yang kelima, kehilangan uang saat naik haji. Kisah aneh selanjutnya adalah di dekat Ka'bah. Adalah seorang jamaah yang kehilangan uangnya secara tiba-tiba. Selama ini kita diharuskan untuk berkata jujur dan dilarang melakukan dosa-dosa lainnya ketika berada di dekat Ka'bah. Pasalnya, Allah pasti akan memberikan balasan langsung terhadap perbuatan tersebut. Kejadian ini terjadi pada jamaah haji pada beberapa waktu lalu. Saat itu, dia sedang berzikir dan berdoa di depan Ka'bah. Mendadak, dia mendapat telepon dari saudaranya di tanah air yang mengatakan ingin dibelikan sesuatu di Arab. Namun, dia menjawab bahwa dia tidak ada uang untuk membelikan saudaranya oleh-oleh. Tentu saja ia berbohong. Setelah pulang ke maktab, dia kemudian membuka kopernya. Dan betapa kagetnya ketika dia membuka koper itu, di dalam uangnya sudah hilang tanpa tersisa sedikit pun. Dan akhirnya, dia harus menyelesaikan prosesi haji tanpa memiliki uang. Yang keenam, memakai uang haram saat umroh. Seorang jamaah yang pergi haji menggunakan uang haram. Sejauh ini, pakaian ihram seorang wanita kurang lebih sama seperti mukena. Pakaian ihram ini sangat rapat dan tidak mudah tersingkap jika tertiup angin sekalipun. Namun, kejadian terbalik justru terjadi pada jamaah wanita asal Indonesia ini. Dia mengaku pakaian ihramnya beberapa kali tersingkap saat melaksanakan ibadah haji. Padahal tidak ada angin yang meniup pakaiannya. Kejadian ini terus-menerus terjadi dan membuatnya bingung dan dia pun bertobat. Diketahui bahwa uang yang digunakan jamaah haji wanita ini adalah uang haram. Itulah sebabnya ketika di dekat Ka'bah, pakaian ihramnya terus tersingkap. Cerita ini diceritakan oleh seorang pembimbing umroh di Jakarta, menceritakan salah satu jamaahnya yang mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Mekah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah. Saat itu, aurat seorang muslimah selalu terbuka, bahkan ia kebingungan sebab tidak ada angin yang meniupnya ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang ibadah itu, muslimah tersebut hanya bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya. Sebab berdasarkan pembimbing rombongan umroh tersebut, muslimah itu mengatakan, keluarga yang membiayai saya ditangkap polisi. Rupanya, uang yang digunakan untuk berangkat umroh tersebut berupa dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Dan dikisahkan Syekh Muhammad Zakaria dalam kitabnya Fadilah Haji bahwa Wahab bin Al-Wirid yang merupakan seorang wali pernah bercerita, suatu hari ia sedang sholat di Hatim. Tiba-tiba dia mendengar suara dari dalam kalamu Ka'bah, Masjidil Haram, dan suatu itu berbunyi, "Pertama-tama aku mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian aku mengadukan kepadamu wahai Jibril, bahwa orang-orang bersenda gurau dan berkata sia-sia di sekelilingku. Kalau orang-orang ini tidak berhenti dari perbuatannya, maka aku akan memecahkannya sehingga setiap batu akan terpisah-pisah." Kisah lainnya juga diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu ketika, Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada orang-orang Quraisy, "Sebelum kalian mengurus Baitullah, ada kabilah Amalikah. Mereka tidak memuliakan Baitullah dan tidak mengagungkannya sebagaimana haknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka. Setelah itu, ada kabilah Jurhum yang diberikan kepercayaan menjaga Baitullah, dan ketika mereka tidak menghormatinya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membinasakan mereka. Dan oleh karena itu, kalian harus mengagungkannya dan janganlah bermalas-malasan dalam memeliharanya." Lalu, ada juga kisah dari seorang wali
yang bernama Musa bin Muhammad. Ia mengisahkan suatu ketika ada orang soleh yang melakukan tawaf. Ia mendengar perhiasan seorang wanita cantik yang sedang melakukan tawaf juga. Kemudian orang itu melihat terus wanita tersebut. Maka sebuah tangan keluar dari rukun Yamani dan menamparnya dengan keras sehingga air matanya keluar. Dan terdengar suara dari dinding Ka'bah yang berbunyi, "Kamu tawaf di rumah kami, sedangkan kamu melihat selain kami. Tamparan ini adalah ganti dari pandangan itu. Dan apabila kamu melakukannya lagi di masa mendatang, maka kami pun akan membalasnya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya masih ada begitu banyak lagi kisah tentang kejadian-kejadian aneh ataupun azab yang terjadi di dua kota suci tersebut, yakni di tempat-tempat haji atau umrah. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita menjaga kehalalan harta yang dipergunakan untuk keberangkatan haji atau umrah. Dan kita disarankan untuk selalu menjaga adab di tanah suci tersebut agar amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberinya peringatan bahwa berangkat haji haruslah menggunakan uang halal, bukan sebaliknya. Semoga kisah nyata kejadian aneh yang tadi bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita dan dapat mengamalkan kebaikan dimanapun kita berada. Selain kisah aneh yang tadi, ada pula kisah yang menarik yang perlu kalian ketahui sahabat. Ada kisah perjalanan haji ulama ahli hadis yang digantikan malaikat. Perjalanan Syekh Abdullah bin Mubarak ke tanah suci Makkah terhenti ketika ia sedang singgah di kota Kufah atau Irak. Dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Saibuddin Ahmad Ibnu Salama Al-Qulyubi, dikisahkan Abdullah bin Mubarak melihat seorang perempuan sedang mencabuti bulu itik dan ia sempat bertanya tentang kondisi hewan sembelihannya tersebut. "Ini bangkai atau hasil sembelihannya yang halal?" tanya Abdullah memastikan. "Bangkai, dan aku akan memakannya bersama keluargaku," ujar perempuan tersebut. Ulama ahli fikih dan hadis kelahiran Marwah 118 Hijriah ini heran. Di negeri Kufah bangkai ternyata menjadi santapan keluarga. Ia pun mengingatkan perempuan tersebut bahwa tindakannya adalah haram. Si perempuan menjawab dengan pengusiran. Abdullah pun pergi tapi selalu datang lagi dengan nasihat serupa berkali-kali, hingga suatu hari perempuan itu menjelaskan perihal keadaannya. "Aku memiliki beberapa anak. Selama 3 hari ini aku tak mendapatkan makanan untuk menghidupi mereka." Hati Abdullah bergetar. Segera ia pergi dan kembali lagi bersama keledainya dengan membawa makanan, pakaian, dan sejumlah bekal. "Ambillah keledai ini, berikut barang-barang bawaannya, semua untukmu." Tak terasa, musim haji berlalu dan Abdullah bin Mubarak masih berada di Kufah. Artinya, ia gagal menunaikan ibadah haji tahun ini. Dia pun memutuskan bermukim sementara di sana sampai para jamaah haji pulang ke negeri asal dan ikut bersama rombongan. Begitu tiba di kampung halaman, Abdullah disambut antusias masyarakat. Mereka beramai-ramai memberi ucapan selamat atas ibadah hajinya. Abdullah malu, keadaan tak seperti yang disangkakan orang-orang. "Sungguh, aku tidak menunaikan haji tahun ini," katanya meyakinkan para penyambutnya. Sementara itu, kawanan-kawanannya yang berhaji menyuguhkan cerita lain. "Subhanallah, bukankah kami menitipkan bekal kepadamu saat kami pergi, kemudian mengambilnya lagi saat kau di Arafah?" Yang lain ikut menanggapi, "Bukankah kau yang memberi minum kami di suatu tempat sana? Bukankah kau yang membelikan sejumlah barang untukku?" Kata satunya lagi. Abdullah bin Mubarak semakin bingung. "Aku tak paham dengan apa yang kalian katakan. Aku tak melaksanakan haji tahun ini." Hingga malam harinya, dalam mimpi Abdullah mendengar suara, "Hai Abdullah, Allah telah menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat menyerupai sosokmu, menggantikanmu menunaikan ibadah haji, dan tentu saja pahalanya dilimpahkan kepadamu." Syekh Abdullah bin Mubarak meninggal dunia di kediamannya di daerah Haid pada bulan Ramadan tahun 181 Hijriah selepas berperang melawan Romawi. Allahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.